Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Ria Adela, NIM 205231258, yang kedua ada Devi Febriani, NIM 205231259, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wahyu Septia Wulandari, NIM 205231260. Di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah Kebang Sentralan dan OJK yang berjudulkan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang. Yang pertama, ada dimensi konseptual sistem pembayaran. Di sini terdapat pengertian dari sistem pembayaran, yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas, dan mekanisme operasional. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan yang telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran ini digunakan untuk mengirim, meratifikasi, dan menerima pembayaran, serta memenuhi kewajiban pembayaran. Kemudian, melalui pertukaran nilai antara individu, bank dan institusi lainnya, baik domestik maupun lintas batas antar negara. Sistem pembayaran ini memiliki tujuan untuk memungkinkan orang agar dapat memindahkan akun dari satu bank ke bank yang lainnya, menurut Shepard 1996. Kemudian terdapat komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, lembaga yang menyediakan layanan sistem pembayaran, kemudian yang kedua, instrumen dalam sistem pembayaran yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban keuangan dari peserta yang terlibat. Kemudian yang ketiga ada kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran yang harus jelas yang mendasari pengembangan sistem pembayaran. Kemudian yang terakhir ada kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi dan aturan yang lainnya. Kemudian terdapat evolusi sistem pembayaran. Di sini, menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia atau BI, Erwin Haryono, evolusi inovasi digital dan teknologi finansial merupakan perubahan besar yang fundamental dan tidak bisa terabaikan. Mulanya, alat pembayaran yang dikenal dengan sistem barter antar barang yang diperjualbelikan merupakan sistem yang lazim digunakan pada era pra-modern. Hal ini oleh beberapa ahli sejarah dikategorikan sebagai pertemuan uang. Kemudian, dalam perkembangannya, mulai dikenal dengan satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Pada saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran yang utama yang berlaku di masyarakat. Kemudian, alat pembayaran ini terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non-tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek, bilet giro, nota debit, atau kredit. Penyelenggara jasa sistem pembayaran ini adalah bank penerbit dan bank penerima. Kemudian, lanjutnya pergerakan sistem pembayaran berubah menjadi platform. Platform ini yang akan ada banyak sekali digitalisasi finansial, dan terakhir menjadi virtual currency. Kemudian terdapat peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Secara umum, sistem pembayaran memiliki 3 peranan dalam perekonomian, menurut Shepard 1996, yaitu yang pertama ada stabilisasi keuangan, kemudian yang kedua sebagai instrumen kebijakan moneter, kemudian yang terakhir sebagai efisiensi ekonomi. Kemudian terdapat risiko sistem pembayaran. Terdapat 3 risiko dalam sistem pembayaran menurut Shepard 1996. Risiko yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko ini memiliki 2 risiko, yaitu risiko karena dana yang dimiliki oleh nasabah itu tidak cukup. Kemudian risiko yang timbul dikarenakan alat pembayaran yang dipergunakan oleh nasabah itu ditolak. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko penyelenggara settlement, yaitu yang bukan bank sentral. Risiko ini timbul dikarenakan kegagalan dalam sistem pembayaran. Kemudian, risiko yang ketiga ada risiko settlement, yaitu risiko yang timbul dikarenakan keterlambatan settlement antara bank-bank yang terlibat dalam suatu transaksi.
Nah, keterlambatan tersebut disebabkan karena oleh dua hal, yaitu yang pertama keterlambatan penyampaian instruksi pembayaran dari bank pengirim ke bank penerima, dan keterlambatan penyelenggaraan settlement. Kemudian ada risiko dalam sistem pembayaran yang dibagi menjadi 5. Menurut CPSS BIS 1996. Yang pertama ada risiko kredit, kemudian yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga ada risiko operasional, yang keempat ada risiko hukum, dan yang terakhir ada risiko sistemik. Selanjutnya, sistem pembayaran di Indonesia, komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran meliputi yang pertama, payung hukum. Dengan landasan hukum tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Sentral secara tegas mengatur dan memperlihatkan perkembangan setiap lingkup dari segala sisi sistem pembayaran. Yang kedua, mekanisme dan prosedur kebijakan. Suatu fondasi yang kokoh kita ibaratkan dengan kebijakan yang komplit pada ketentuan. Kebijakan ini mampu menyelaraskan langkah dengan kemajuan dan perkembangan sistem pembayaran. Yang ketiga, inovasi infrastruktur pembayaran. Sistem pembayaran di Indonesia pun mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan berlomba dan teknologi informasi. Yang ketiga, instrumen pembayaran. Masyarakat dihadapkan pada berbagai macam pilihan seperti uang tunai, berbasis kertas, paper base, dan juga card base serta electronic base. Yang kelima, kelembagaan. Bank Indonesia mendorong penguatan struktur kelembagaan industri sistem pembayaran. Selanjutnya, arsitektur sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama, otoritas pelaksanaan pembayaran. Yang kedua, clearing. Yang ketiga, settlement penyelesaian transaksi. Peran dan aspek hukum Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu yang pertama, sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Yang kedua, sebagai pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Yang ketiga, sebagai lembaga pengawas. Yang keempat, sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Aspek hukum Bank Indonesia dalam sistem pembayaran meliputi Undang-Undang 23 1999 tentang Bank Indonesia, JO Undang-Undang 6 2009 Pasal 8 dan 15 ayat 1, kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital, yaitu meliputi yang pertama, revolusi digital sistem keuangan, yang kedua, sistem pembayaran retail di Indonesia, yang ketiga, tantangan kebijakan di era digital, yang keempat, visi sistem pembayaran Indonesia 2025, dan yang kelima, inisiatif untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia 2025. Selanjutnya, pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Konsep uang dan peranannya pada perekonomian. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan capital, sebaliknya konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Selanjutnya, terakhir, peran Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Lalu, tahapan pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nah, mungkin begitu saja teman-teman. Apabila ada yang salah atau kurang jelas, kami dari kelompok 7
Memohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan via grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.